Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat roti isi jasuke, yaitu isi jagung, susu, dan keju. Ini merupakan perpaduan yang sangat sempurna, manis dari jagung dan susu, serta rasa gurih dari keju. Ini benar-benar cocok dan sangat enak ya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh bread improver, saya pakai merek Ibis, 1 buah kuning telur, 125 ml susu cair dari dalam kulkas. Kalau tidak ada susu cair, teman-teman bisa menggunakan air dingin. Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Agar lebih mudah, ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya. Nah, kita aduk aja seperti ini sampai tercampur rata. Setelah menjadi adonan yang menggumpal seperti ini, kemudian tambahkan 25 gram margarin, setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk lagi sampai margarinnya tercampur. Nah, kemudian ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan mixer. Ini saya pergunakan kecepatan paling tinggi. Kita mixer sampai adonan menjadi kalis elastis ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit, adonan sudah kalis elastis. Nah, bila kita bentangkan seperti ini, adonan tidak mudah sobek. Kemudian, olesi tangan menggunakan sedikit minyak. Dan kita bulatkan adonan. Kemudian, ini kita tutup menggunakan plastik atau kain bersih. Dan kita istirahatkan selama 45-60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat ya. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan untuk isiannya. Di sini sudah ada 100 gram jagung manis yang sudah saya rebus. Dan saya juga menggunakan keju oles. Ini opsional ya, bila tidak ada tidak ditambahkan juga nggak apa-apa. Nah, ini saya pakai kurang lebih seberat 50 gram. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan mayones. 1 sendok makan susu kental manis. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempiskan adonan. Selanjutnya kita siapkan alas kerja. Dan bagi adonan menjadi 10 bagian sama besar. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 50 gram. Kemudian ini kita langsung bulatkan. Nah, ini bisa kita rounding biar lebih cepat.
Dan lakukan sampai semua adonan selesai ya. Dan kita tutup menggunakan plastik agar permukaannya tidak kering. Dan langsung kita ambil adonan yang pertama. Ini saya sudah menyiapkan cup. Kemudian kita pipihkan bagian pinggir adonan. Untuk bagian tengah kita biarkan agak tebal ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri isian. Kita tambahkan sedikit keju oles. Lalu kita tambahkan juga jagung yang sudah kita campur menggunakan mayones dan susu kental manis tadi. Dan kemudian kita tutup adonan. Ini agak sedikit dicubit ya, agar nanti adonannya tidak bocor. Nah, kemudian kita bulatkan kembali. Dan langsung kita simpan di dalam cup. Kemudian ini kita simpan di loyang dan kita tutup ya, agar permukaannya tidak kering. Dan lanjut kita ambil adonan yang kedua, sama seperti tadi. Kita pipihkan bagian pinggir, bagian tengah kita biarkan agak tebal. Dan kita beri isian keju oles dan jagung. Oke, kemudian ini adonan kita tutup ya. Nah, kita pastikan agar tertutup sempurna, agar nanti isiannya tidak bocor. Nah, ini sambil kita cubit ya. Dan kita bulatkan. Dan langsung kita simpan ke dalam cup. Nah, seperti ini. Untuk adonan yang 5 terakhir, ini saya buat agak berbeda ya. Ini kita pipihkan terlebih dahulu menggunakan rolling pin atau paralon. Nah, kita pipihkan seperti ini, kemudian kita simpan di dalam cup. Dan untuk bagian tengahnya, ini mau saya beri lubang menggunakan gelas yang sudah saya celupkan ke dalam tepung agar tidak lengket. Kemudian bagian tengahnya ini saya tusuk menggunakan garpu ya, agar nanti tidak mengembang atau tidak menggelembung. Dan kita beri isian seperti tadi, keju oles dan jagung manis ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita lanjutkan sampai semua adonan selesai ya. Nah, ini adonannya sudah selesai saya cetak semua. Kemudian ini kita istirahatkan kembali selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian kita oles menggunakan susu cair. Kalau tidak ada susu cair, teman-teman bisa menggunakan susu bubuk yang dilarutkan menggunakan air ya. Nah, kita oles secara rata. Dan untuk adonan yang bulat, ini mau saya gunting bagian tengahnya. Nah, kita gunting seperti ini. Jadi nanti bagian tengahnya mau saya isi menggunakan jagung manis kembali ya. Jadi untuk bentuknya bebas ya, teman-teman bisa pilih yang sekiranya mudah saja. Oke, ini sudah selesai saya gunting. Kemudian mau saya tambahkan jagung di bagian tengahnya. Nah, kita tambahkan aja seperti ini.
Dan kebetulan saya masih ada sisa keju mozzarella. Jadi ini mau saya tambahkan keju mozzarella di atasnya ya. Tapi kalau nggak pakai keju mozzarella juga nggak apa-apa. Bisa disesuaikan dengan topping yang ada saja. Jadi meskipun hanya pakai jagung manis dan mayones tadi, sudah enak ya, tidak perlu ditambahkan keju mozzarella. Nah, kemudian ini mau saya tambahkan sedikit oregano biar lebih wangi. Oke, dan ini siap kita panggang ya. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah. Dan kita panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 15-20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini sudah jalan sekitar 20 menit dan permukaan sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa kita angkat ya. Keluar dari oven langsung oles menggunakan margarin. Ini bertujuan agar permukaan roti tidak keras. Nah, kita oles secara rata. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.